Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Juliana dari program studi pendidikan biologi Universitas Cordova semester 6. Kali ini akan mempresentasikan tentang sistem otot dan gerak pada invertebrata. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat gerak burung yang sedang terbang ataupun pada katak yang sedang melompat dan lain sebagainya? Nah, burung dan katak tersebut memerlukan rangka dan otot agar dapat bergerak. Namun, banyak invertebrata yang berukuran kecil mampu mempertahankan bentuk tubuhnya tanpa rangka. Bentuk tubuh hewan-hewan ini tergantung pada tekanan cairan yang ada dalam tubuh mereka. Nah, sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama bahwa invertebrata atau biasa juga disebut dengan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Invertebrata tidak memiliki tulang punggung antara ruas-ruas tulang belakang. Hewan invertebrata ini contohnya adalah cacing pipih, kemudian ada golongan Annelida dan Coelenterata. Nah, mereka ini memiliki sistem rangka yang disebut dengan hidrostatik. Adanya rangka hidrostatik ini merupakan gerakan peristal yang dimana gerakan yang dihasilkan mereka itu adalah kontraksi otot-otot ritmik dimulai dari kepala sampai ke ekor. Gerak ini terjadi karena adanya otot sirkuler dan otot longitudinal. Invertebrata yang lain membutuhkan sistem rangka yang melindungi tubuh mereka, yaitu eksoskeleton yang terdiri dari sel atau cangkang. Kemudian ada body case. Nah, sel atau cangkang ini merupakan eksoskeleton yang tidak menutupi seluruh tubuh pada hewan. Ini terjadi pada hewan bivalvia dan gastropoda. Kemudian body case. Body case ini merupakan eksoskeleton yang menutupi seluruh permukaan tubuh hewan. Contohnya ada pada antropoda. Nah, teman-teman bisa dilihat di slide saya ini ada gambar moluska, kemudian ada contoh juga antropoda. Nah, meskipun mereka ini tergolong dalam invertebrata yang sama, tetapi dari setiap film-film mereka itu memiliki perbedaan pada alat geraknya. Nah, ada 9 film yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada film porifera. Nah, hewan ini hidup di laut dan tubuhnya berlubang dan berpori. Hewan ini mirip sekali dengan tumbuhan, tetapi kenapa termasuk ke dalam golongan hewan? Karena hewan ini tidak bisa berfotosintesis seperti layaknya pada tumbuhan. Jadi gerak hewan porifera ini ada yang bergerak dengan berpindah tempat dan juga ada yang tidak bergerak. Nah, contohnya pada Calcarea dan Hexothelmintha. Berikutnya ada filum protozoa. Protozoa adalah hewan yang hidup di air dan hanya memiliki satu sel saja. Protozoa terbagi ke dalam beberapa kelas. Nah, jadi di sini ada 4 kelas yang akan kita bahas. Yang pertama ada kelas Rhizopoda, di mana Rhizopoda ini bergerak dengan menggunakan kaki semu. Kemudian ada flagel. Nah, di kelas flagel ini mereka bergerak dengan menggunakan bulu. Kemudian ada kelas Ciliata. Nah, Ciliata ini bergerak menggunakan rambut getar atau cilia. Kemudian ada kelas protozoa. Protozoa ini bergerak dengan seluruh tubuhnya. Jadi contoh hewan protozoa ini contohnya adalah amuba. Yang berikutnya, film yang ketiga adalah film Coelenterata. Pada hewan Coelenterata ini, tubuhnya memiliki lubang dan menyembur racun. Ini contohnya terdapat pada hewan ubur-ubur dan anemone laut, di mana hewan ini tidak memiliki
atau tidak mempunyai sistem gerak. Yang keempat ada filum Annelida. Nah, sistem gerak pada hewan invertebrata jenis ini, contohnya pada cacing tanah, mereka melakukan kontraksi pada otot-otot tubuh mereka. Kemudian yang kelima ada filum Arthropoda. Nah, pada hewan yang memiliki tubuh yang berruas-ruas ini, Arthropoda contohnya itu terdapat pada kupu-kupu, serangga, dan kepiting. Jadi alat geraknya berupa kaki yang berruas-ruas. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar slide yang saya tampilkan. Ini merupakan contoh-contoh hewan Arthropoda. Baik, yang berikutnya yang keenam ada filum Mollusca. Nah, hewan ini memiliki tubuh yang sangat lunak, memiliki cangkang di bagian atasnya yang berfungsi melindungi tubuh mereka. Di mana contohnya ada beberapa kelas. Yang pertama ada Gastropoda. Gastropoda ini bergerak menggunakan kaki dan perutnya. Contohnya ada pada hewan siput. Kemudian ada Cephalopoda. Cephalopoda ini alat geraknya berupa kaki dan kepala. Contohnya pada hewan cumi dan gurita. Kemudian ada lagi Pelecypoda. Pelecypoda ini bergerak menggunakan kaki pipihnya. Contohnya pada Scopopoda. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah filum Echinodermata. Echinodermata ini yaitu hewan di mana memiliki duri yang sebagai alat geraknya berupa flagel-flagel. Kemudian bentuknya memanjang dan fleksibel. Ini teman-teman bisa lihat pada contoh hewannya adalah teripang, bintang laut, landak laut, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat juga pada slide yang saya tampilkan beberapa filum Echinodermata. Oke, kemudian yang kedelapan adalah filum Platyhelminthes. Platyhelminthes ini memiliki badan yang pipih, kemudian melebar dan meluas. Platyhelminthes ini bergerak dengan melakukan kontraksi otot-otot pada tubuhnya. Terdapat pada contoh hewannya adalah cacing pipih. Yang terakhir adalah filum Nematehelminthes. Nematehelminthes ini bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot tubuhnya dan bentuk tubuhnya dapat memanjang serta dapat memipih, yang mana mereka bisa melakukan gerakan maju dan mundur. Contohnya terdapat pada cacing tambang. Nah, demikian yang dapat saya bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Sampai berjumpa lagi di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.